patut digarisbawahi. Kapolri ini juga harus seperti seorang lelaki yang perkasa gitu loh, jantan. Nah kalau beliau sudah melihat ada anak buah yang nggak mampu, harusnya apa yang dilakukan? Ya seperti yang dia bilang, potong kepalanya. Institusi milik bersama. Termasuk kita rakyat. Termasuk kita masyarakat. Siap. Kita harus kasih sumbangsi. Kalau ada yang salah, kritik Polri, ya kan, beritahu mana yang salah gitu kan. Statement Kapolri juga ada yang bagus. Orang yang paling keras mengkritik kepolisian itu adalah kawan saya. Ini ada pesan khusus nih yang mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Para pemirsa, kali ini ketemu Alvin Lim. Khusus memang kita undang beliau. Karena saya kaget lihat videonya. Waduh, sangat betul-betul saya merasa penting apa yang diucapkan Alvin Lim ini untuk penyadaran bangsa Indonesia. Bangkit bersatu, kita bangun negeri. Khususnya masalah di kepolisian. Saya lihat ini Bung Alvin Lim. Kalau istilah Refri Harun, kalau pakai Bung, ada harapan untuk mimpin Indonesia 2024. Jadi kalau Refri Harun tuh selalu kalau manggil orang Bung, nah, ada harapan itu. Saya juga lihat Bung Alvin Lim ini harus terus mengabdi. Jangan berjuang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu saya sudah lihat. Bung Alvin, ini saya mau tanya itu tentang statement Bung Alvin terhadap Kapolri ya. Memberikan support tetapi sekaligus memberikan juga dorongan agar Kapolri itu bisa tegas itu. Iya. Jadi seperti yang saya lihat ya sebenarnya, kita nggak bisa denial bahwa rakyat Indonesia itu butuh Listio Sigit Prabowo. Ya, karena kenapa? Beliau ini sebagai Kapolri, hanya beliaulah yang punya wewenang untuk melakukan penyidikan, penahanan, penyitaan aset-aset terhadap para penjahat. Ya, jadi nggak bisa itu kalau orang bilang bubarkan Polri itu nggak mungkin, karena undang-undangnya tidak memungkinkan hal seperti itu. Ya, dan namun ya patut digarisbawahi, Kapolri ini juga harus menurut saya ini harus tegas, harus menjadi seperti seorang lelaki yang perkasa gitu loh, jantan. Ya kan setahu saya beliau tuh laki-laki kan. Nah kalau beliau sudah melihat ada anak buah yang nggak mampu, harusnya apa yang dilakukan? Ya seperti yang dia bilang, potong kepalanya. Misalnya Kapolda Metro Jaya nggak mampu, potong. Misalnya Kapolda Jawa Timur diragukan, takut ada keterkaitan, hal-hal yang seperti itu udah cut aja, singkirkan di situ ya. Jangan anak buah itu menjadi penghalang, jangan dia takut melihat ada yang mau disingkirin jenderal nih katanya kan, udah punya bintang. Wah nanti bagaimana? Jangan takut di situ. Karena kenapa? Saya yakin masyarakat pasti akan mendukung Listio Sigit Prabowo jikalau beliau itu tegas. Ya kan? Saya yakin kok. Karena kenapa? Saya sendiri pun, saya yakin juga Pak Lius hal yang sama, ya kan? Kalau dibutuhkan, kami bersedia kok mati demi Kapolri. Ya. Selain itu, memang saya dan teman-teman itu, saya agamanya Buddha ya. Banyak teman-teman Muslim yang sebetulnya memberikan dukungan juga kepada Pak Kapolri ini. Saya juga agak aneh, sebab saya baru tahu itu, katanya beliau juga seiman. Seiman, Kristen. Jadi banyak tokoh-tokoh Muslim itu yang walaupun sudah ditangkap, tapi masih merasa, ini Kapolri baik nih, Lius. Ini Kapolri baik, ini Kapolri enak. Bisa diajak dialog. Nah ini kan sesuatu yang bagus. Jadi kalau ditanya, kita memang semua aktivis saya kira mau berkorban buat negeri. Tapi negeri ini juga akan baik kalau para pemimpinnya, para pejabatnya ini bersikap tegas, adil, dan jujur. Betul.
Nah, saya lihat Bung Alvin Lim ini termasuk yang berani mengangkat, membuka semua, kemudian menyarankan. Ini yang baik. Saya pikir video itu nanti kayak saya akan cuplik itu. Banyak hal-hal yang bagus dari video-video Bung Alvin. Silakan Bang. Ya, itu luar biasa. Dan LQ Award barusan kita bicarakan, dalam waktu dekat itu akan diberikan kepada pengacara Brigadir Joshua, Bapak Kamarudin Ya. Simanjuntak. Saya sudah menghubungi beliau melalui telepon. Beliau berterima kasih. Saya katakan, kita teman-teman ini bukan untuk Bapak pribadi award LQ ini, tetapi untuk menginspirasi para pengacara lain itu, para lawyer-lawyer berani bersuara seperti yang dilakukan Pak Kamarudin Simanjuntak. Betul. Saya kira itu aja, nanti mungkin isinya itu saya cuplik dari yang Oke. cakep. Terima kasih. Jadi saya juga berharap Pak Jokowi ini selaku presiden memberikan support kepada Kapolri untuk membersihkan. Karena apa? Pak Jokowi susah cari pembantu yang betul-betul tulus menjalankan tugas yang Bapak perintahkan. Sigit kelihatannya ini apa yang diperintahkan Jokowi dia laksanakan. Jadi berikan dukungan Pak Presiden Jokowi kepada Kapolri. Jangan biarkan dia itu digoyang oleh orang-orang yang memang terkena imbas dari tindakan-tindakan Pak Kapolri. Saya kira gitu ya. Ya, memang perlu perbaikan di kepolisian, tapi nggak bisa dilakukan seorang diri, nih, Pak. Jadi nggak bisa Kapolri sendiri, Listio Sigit sendiri jadi tanggung jawab Listio, nggak bisa. Dan nggak bisa kita cuma menuding agar beliau sendiri yang memberesin, nggak bisa. Ini institusi milik bersama. Termasuk kita rakyat. Termasuk kita masyarakat. Siap. Kita harus kasih sumbangsi. Kalau ada yang salah, kritik Polri, ya kan, beritahu mana yang salah gitu kan. Tapi jangan di kudeta, gitu loh. Jangan kita ambil kekuatan itu dari diri kita sendiri, terus kita lawan mereka, jangan. Jadi mana yang salah kita beritahukan ke kepolisian, biar mereka membenahi. Statement Kapolri juga ada yang bagus ya. Orang yang paling keras mengkritik kepolisian itu adalah kawan saya. Begitu ya. Kira-kira siapa Pak paling keras, Pak? Ya Alvin Lim. Alvin Lim, ya. Tapi kalau dibilang kawan, Pak, ketemu aja nggak pernah, Pak. Belum pernah ketemu, Pak. Ya kalau zaman sekarang ini kan ketemu itu bukan berarti kawan, tetapi berhubungan, berkomunikasi lewat media-media. Dan saya kira nyambung itu. Antara yang Bung Alvin katakan itu dengan jawaban dari Kapolri itu, saya lihat ada. Jadi saya ucapkan selamat Pak Jokowi, kesempatan ini bersihkan kepolisian. Bersihkan.